Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung di SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Six Fam semua dimanapun Anda berada di siang hari yang cerah ini. Untuk edisi kali ini tepatnya di hari Selasa 16 Mei 2023. Ayu Guswan kembali hadir untuk menemani Anda. Dan yang pastinya ada yang spesial untuk siang hari ini karena saya tidak sendirian ya Six Fams. Saya sudah bersama dengan seseorang dan beliau ini merupakan tokoh pemuda kota Palembang. Woi, icon nih kayaknya ya. Langsung aja kita sapa ya. Tak kenal maka ta'aruf. Mari kita ta'arufan alias kenalan dulu sama bapak ini ya. Bapak ini merupakan Bapak Ruby Indiarta SE, pengurus komite SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini perjalanan dari mana kemana gitu Pak sampai akhirnya ke SMA Negeri 6 ini? Kalau pagi biasanya kegiatan ke KONI Kota Palembang karena saya kebetulan sekretaris KONI Kota Palembang yang mengurusi olahraga di Kota Palembang. Karena hari ini memang ada rapat di komite, makanya datang ke komite. Makanya datang ke komite akhirnya ya. Jadi kalau pagi biasanya beliau ini merupakan sekretaris KONI Kota Palembang ya, dan juga sekretaris KNPI benar ya Pak ya? Benar. Iya, jadi banyak sekali kegiatan beliau, kesibukan beliau, namun disempat-sempatkan untuk bisa podcast bareng kita nih ya, bukan lagi. Bapak Ruby Indiarta SE, pengurus komite SMA Negeri 6 Palembang yang merupakan sekretaris KNPI dan juga KONI Kota Palembang dan tokoh pemuda Kota Palembang. Nah, ngomongin soal pemuda gitu ya Pak ya, kita nanti bakalan berbicara mengenai generasi muda, generasi penerus bangsa. Dan menurut Bapak itu seperti apa sih generasi muda di zaman sekarang yang memang serba milenial ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Agak berbeda sebenarnya dengan generasi zaman dahulu, di mana kalau dahulu itu kami ya, saya khususnya melakukan kegiatan tanpa harus terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang ada hari ini. Kalau kami dulu melakukan aksi demonstran dan segala macam, tidak perlu harus kontak telepon, WA dan segala macam. Tapi tiba saatnya apabila berjanji jam 7 di satu tempat itu, maka kami hadir di situ jam 7. On time gitu ya Pak ya? On time. Jadi artinya seperti ini. Ada baik dan ada buruknya juga dengan IT saat ini. Tinggal bagaimana cara kita menanggapinya, melakukannya dan berbuat yang terbaik untuk diri kita sendiri khususnya. Oke. Nah, di SMA 6 kami lihat karena kami sendiri komite. Ya. Karena kami sendiri komite SMA 6, jadi kami paham betul. Jadi kami paham betul apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru, oleh kepala sekolah dan oleh kawan-kawan komite. Kegiatan-kegiatan yang ada hari ini membuat SMA 6 ini tampil lebih baik daripada SMA-SMA yang ada di Kota Palembang. Terima kasih khususnya kepada guru-guru SMA 6. Ke depan kami mohon, karena generasi muda yang ada hari ini adalah generasi yang akan memimpin di masa yang akan datang. Artinya apa yang kita perbuat hari ini itu yang akan kita petik di masa yang akan datang. Tinggal bagaimana prestasi itu diukir, bagaimana berbuat terbaik, bagaimana kedepannya khususnya Palembang ini bisa maju kalau generasi mudanya saja ya jatuh ke tempat-tempat yang tidak baik. Saran saya sih satu, karena saya memang aktif di organisasi mulai di OSIS. Dari OSIS ya Pak? Dari OSIS, jadi sekitar tahun 97-98 saya aktif sampai di hari ini. Saya tetap menjadi orang-orang yang penggiat organisasi. Saya pernah jadi ketua KNPI Kota Palembang, sekarang menjadi sekretaris KNPI Sumatera Selatan. Saya aktif di organisasi anti korupsi, namanya National Corruption Watch. Saya juga aktif di organisasi olahraga, saya aktif di organisasi politik, demokrasi, dan ini menarik buat saya. Kalau kata sahabat saya, mau jadi apa kamu ke depan tergantung posisi kamu hari ini. Betul. Artinya kalau kamu sudah berada di tempatnya, maka akan berada satu tingkat di atasnya. Dan selalu seperti itu ya Pak ya. Dan selalu seperti itu. Kalau kamu hari ini ada di kampung, maka yang kamu pikirkan adalah tentang bagaimana menanam padi agar satu karung padi bisa panen 1 hektar. Tapi kalau kamu berada di Kota Palembang, bagaimana kamu membesarkan Kota Palembang, memajukan Kota Palembang.
Jadi tergantung di mana posisi kita berada seperti itu. Baik, ngomongin soal generasi muda, generasi penerus bangsa. Kalau kata Bapak tadi, mungkin Bapak apa yang Bapak usahakan selama ini, istilahnya kalau kata orang tuh yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, begitu ya Pak ya. Usaha Bapak yang dari seorang ketua OSIS ya kan, mungkin bisa dikatakan sebagai demonstran kata Bapak tadi yang selalu datang on time. Sedangkan yang sekarang ini kalau Bapak bandingkan justru malah kebanyakan orang-orang ataupun anak-anak mudanya itu on time, boro-boro mau on time ya Pak ya. Kadang dikatakan ya jam Indonesia biasa gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, orang-orang ataupun generasi-generasi muda kita ini perlu apa sih Pak, cambukan yang seperti apa agar bisa menjadi generasi muda yang samalah seperti Bapak nih, punya kesibukan yang luar biasa tapi masih tetap bagi waktu bisa gitu, masih bisa sehebat Bapak? Tidak sehebat saya sih sebenarnya, seperti ini. Ada campur tangan orang tua. Orang tua pasti. Ada campur tangan orang tua, karena sekali lagi lingkungan itu 70% 80%. Itu sangat mendukung ya Pak ya, sangat mempengaruhi ya. Nah, jadi kalau memang anak itu berada di tempat yang benar, yakin hasilnya juga benar. Tapi kalau pergaulannya ada di dunia malam, ada di tempat-tempat hiburan, yang mereka lakukan juga itu, yang mereka pikirkan juga itu. Maka saran kami sedari dini anak itu dimasukkan ke organisasi. Kalau bicara tentang apa pemuda hari ini, kalau bicara tentang akhlak ya kita masukkan ke pesantren, ngaji dan segala macam. Tapi kalau bicara tentang pemuda hari ini, mereka harus kita tempatkan di mana posisi mereka. Dan sudah benar kalau kami dulu ada HMI namanya, sekarang juga ada PMI. Silakan mereka mengelaborasi apa yang ada di pikiran, di hati mereka, berorganisasi. Karena saran kami memang harus berorganisasi. Kalau anak-anak, ada sih teman saya dulu zaman sekolah, zaman kuliah selalu juara umum. Tapi karena dia tidak pernah berorganisasi, artinya tidak punya pergaulan. Kemarin ketemu sama saya, nggak ada, cuma ngojek. Oh, tidak akan jadi apa-apa seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan berarti tidak boleh belajar pintar, artinya pengaruh nilai dalam satu pelajaran itu tidak berpengaruh besar terhadap masa depan kita ke depan. Iya, benar. Ada pengaruh dari pergaulan, ada pengaruh dari persahabatan, teman dan segala macam yang bikin anak-anak itu berhasil. Kalau hasil survei, kami pernah survei di tahun 2018 kalau nggak salah, bahwa tingkat keberhasilan orang itu bukan karena cum laude, ya benar, tapi karena pergaulan anak-anak itu sendiri. Artinya ketika kita berteman baik dengan ibu seandainya, ibu punya proyek, punya kerjaan, kita tadi yang belum dapat kerjaan bisa minta tolong sama. Ya, berarti bisa dikatakan channel juga ya Pak juga. Ya. Tapi kalau kita tidak ada pergaulan untuk itu, tidak punya teman, sahabat, ya bukan tidak boleh belajar tiap hari, bukan tidak boleh, tapi paling tidak kita juga perlu pergaulan untuk hal-hal semacam itu. Makanya kurang positif juga apabila anak-anak kita tinggalkan di rumah, kita kasih gadget, mereka main game dan segala macam. Mereka akhirnya lupa bersosialisasi, lupa berteman, sibuk dengan gadgetnya sendiri. Nah, artinya campur tangan orang tua juga dibutuhkan. Selain mereka memang belajar di tempat yang benar. Makanya saya sarankan kalau mau sekolah ya ke SMA 6 benar. Ya jadi benar-benar ya Pak ya, yang namanya didikan orang tua ataupun dididik sejak dini itu sangat mempengaruhi dari orang tua, kemudian akhirnya ke sekolah yang benar dipilih gitu ya Pak ya. Akhirnya juga bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar gitu ya. So jika menjadi orang-orang yang seperti itu berarti benar terrealisasi lah yang namanya from zero to hero gitu ya Pak ya. Sama seperti Bapak Ruby Indiarta nih ya, yang merupakan banyak sih kalau dikatakan segala macam kesibukannya, dan beliau ini memang benar-benar ditempah dari sedini mungkin, yang di sekolah hanya sekedar sebagai ketua OSIS begitu ya, sudah ditempah
untuk menjadi orang yang berani tampil di depan umum, berani berbicara begitu ya Pak ya, sampai akhirnya menjadi seorang orator, kemudian menjadi wah banyak sekali deh ya. Jadi sekretaris KNPI Sumsel, KONI Kota Palembang juga ya, dan juga pengurus Komite SMA Negeri 6 Palembang. Sepertinya tidak salah dia sebagai pengurus Komite SMA Negeri 6 Palembang. Mungkin sekarang terakhir nih Pak, pesan-pesan Bapak ya untuk para generasi muda, generasi penerus bangsa, terutama untuk anak-anak ataupun siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang sendiri, apa nih Pak? Baik, terima kasih. Saya tidak berpesan sih sebenarnya, ini kisah saya. Kisahnya bagaimana Pak? Jangan pernah takut melakukan sesuatu dan jangan pernah takut atas apa yang belum pernah kita lakukan. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu dan jangan pernah takut atas apa yang belum pernah kita lakukan. Kan kadang-kadang orang berpikir seperti ini. Ada justifikasi seolah-olah kita bersalah, seolah-olah kita yang melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya, jangan pernah takut. Iya benar, santai aja, benar betul. Banyak orang yang kena fitnah dan segala macam. Kalau itu masuk dalam pikiran kita, baper lah kata anak-anak sehingga mempengaruhi pola hidup kita sehari-hari hanya karena ingin minta disenangin orang. Kalau memang itu bukan diri kita, ya sudah nggak usah dilakukan. Tapi hal-hal positif itu harus kita kedepankan karena memang etika, attitude kita sehari-hari itu akan menunjukkan hasil siapa kita yang akan datang. Akan terlihat lah dia ya hasilnya itu seperti apa. Jadi, begitu. Terus berbuat. Saya pikir karena saya juga terlahir dari orang tua yang tidak mampu. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk hal-hal yang positif. Jadi saya kalau mau ditanya, ya kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa tukang demo itu apa sih? Tapi berkat demo ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Umpama kemarin di Palembang ini, saya masih ingat tahun 2019 maupun tahun 2020, PBB itu pajak bumi dan bangunan itu naiknya 300 sampai 600%. Saya demoin tuh wali kota. Saya pasang spanduk dan segala macam di situ. Saya tidak akan berhenti melakukan aksi di sini kalau tidak diturunkan PBB. Dan alhamdulillah akhirnya PBB diturunkan. Bahkan PBB yang tidak sampai 300.000 digratiskan oleh pemerintah. Akhirnya digratiskan. Artinya ada orang-orang yang bisa kita tolong. Tapi ya itu tadi, jangan pernah berpikir tentang apa yang orang pikirkan tentang kita, tapi lakukan apa yang kita pikirkan untuk orang lain. Untuk orang lain, luar biasa ya. Jadi ternyata di balik tidak adanya PBB ketika itu ada Bapak Ruby Indiarta SE nih ya, yang ya memang benar-benar ya harus peduli pada orang lain begitu ya Pak ya. Jadi jangan pikirkan apa yang untuk kitanya ya Pak ya, tapi lebih ke untuk orang lainnya begitu ya, sehingga kamu akan menjadi from zero to hero kalau kata Bapak Ruby Indiarta SE. Baik Pak, ada mungkin closing statement yang terakhir nih, kira-kira apa yang menyemangati kita semuanya sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yang bisa menjadi seperti sesosok Bapak ini? Nggak ada sih sebenarnya, hanya berpesan saja. Lakukan apapun yang terbaik yang menurut kamu ingin kamu lakukan, tinggalkan apapun yang menurut kamu tidak baik untuk diri. Alhamdulillah, gila, keren banget ini bahasanya ya. Jadi lakukan apapun yang terbaik, apapun yang pengen kamu lakukan, tapi tinggalkan apapun yang pengen kamu tinggalkan gitu ya Pak ya. Jangan dipaksakan menjadi orang lain, so be yourself aja, sehingga kamu bisa menjadi from zero to hero. Thank you Bapak untuk waktunya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali ya Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fams, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Ayu bakal balik lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.